Baik, shalom. Selamat sore, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Tanpa terasa 2 minggu lagi kita sudah masuk di Januari ya. Jadi ini ibadah mujizat yang satu kali lagi minggu depan ya, dan setelah itu kita masuk di Januari. Nah, hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan. Minggu depan saya ada satu khotbah khusus untuk menutup tahun ini, yaitu khotbah di ibadah mujizat tentang bagaimana kalau tidak disembuhkan ya. Karena saya sepanjang 1 tahun ini saya khotbah tentang kesembuhan, tapi minggu depan saya akan berkhotbah bagaimana kalau bila tidak disembuhkan. Tapi sebelum itu hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan ya, tentang kisah bagaimana ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Nah, di tempat ini kita juga pernah berjumpa dengan orang-orang yang lumpuh dan kembali berjalan. Lumpuh kembali, nanti saya akan saksikan ada yang stroke, tangannya nggak bisa diangkat, tapi puji Tuhan sudah bisa diangkat. Nanti kita akan lihat sama-sama juga bagaimana ada pasangan suami istri yang menantikan anak 8 tahun, saudara. Dan puji Tuhan anaknya sudah umur 6 bulan sekarang, saudara. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Saya katakan amin. Haleluya. Baik, mari kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir, Matius 9 ayat ke-1 sampai ke-8. Dengan perikop orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Nah, di manakah Yesus pada saat ini? Dia ada di Danau Galilea. Bisa disebut Danau Tiberias, ya, dan juga bisa disebut juga dengan Genesaret, ya. Nah, ketika Yesus naik kapal, karena Danau Galilea ini besar sekali, saudara ya. Jadi kemana-mana itu pakai kapal, ya. Perahu. Lalu Yesus sampai di kotanya sendiri. Nah, kotanya sendiri ini kota apa, saudara? Jadi gini, ketika Yesus melayani di bumi ini, ya 3,5 tahun dia melayani, dia mulai melayani pada usia 30 tahun, ada kota-kota yang spesial bagi Yesus. Nah, kota di sini yang spesial adalah Kapernaum. Hari ini Kapernaum ini adalah salah satu kota yang dikutuk oleh Yesus. Nah, ada Betsaur, ada Betsaida, dan Kapernaum. Itu 3 kota yang dikutuk oleh Yesus. Dan hari ini, kota ini kalau saudara ke Israel, kota ini sudah tidak berfungsi. Kota ini menjadi museum atau puing-puing, karena dikutuk. Nah, kenapa 3 kota ini dikutuk oleh Yesus? Ada jawabannya. Karena mereka tidak percaya akan mujizat dan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Jadi Yesus sering pelayan di Kapernaum, tapi mereka nggak percaya yang namanya mujizat. Nah, sama hari ini, saya mau katakan ada orang-orang yang gak percaya mujizat. Kok saya gak masalah sih. Kenapa? Kalau saya sih soalnya saya simpel aja. Kalau ada orang gak percaya mujizat, saya gak masalah. Karena saya sendiri percaya mujizat. Jadi saya simple as that gitu. Saya gak memaksa orang misalnya di video konten saya, oh ini settingan, ini apa. Di video YouTube, di Instagram, oh ini settingan begini. Oh bagi saya yang ngalami orang kok saya kan gak kenal siapa itu. Siapa yang datang. Jadi saya percaya dari itu ratusan orang yang ngalami. Masa gimana mau nyeting satu-satu, saudara. Jadi saya percaya bahwa Yesus melakukan pekerjaan itu. Nah, lalu dia lahir, nanti kita akan merayakan kelahirannya di mana, saudara? Yerusalem atau Yerusalem? Oh, Bethlehem, puji Tuhan, belum tidur berarti ya. Di Bethlehem. Ya. Jadi kota kelahiran Yesus Bethlehem. Lalu orang tua Yesus, Yusuf dan Maria berasal dari Nazaret. Jadi perhatikan 3 kota ini, Bethlehem, Nazaret, dan Kapernaum. Nah, sepanjang perjalanan Yesus, Yesus juga sering singgah di sebuah kampung namanya Betania, saudara. Jadi kalau Yerusalem itu kota metropolitan kalau hari ini, ya kota besarnya. Nah, Betania itu kayak melipir, jadi kayak kalau di Jawa Timur gini ya, Surabaya, Betania itu mungkin kayak Pasuruan, Pandaan gitulah, mampir beli OT-OT gitu saudara ya, atau mampir beli apa ya, ayam goreng gitu saudara ya. Nah, kisah ini Yesus ke Kapernaum, ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh. Saudara, lumpuh di sini. Jadi gini, bicara kelumpuhan, ya itu ada banyak, ada yang lumpuh kakinya saja. Ada yang lumpuh tangannya aja. Ada yang lumpuh mulutnya nggak bisa bicara. Ada yang bisa bicara terus lumpuh jadi nggak bisa bicara. Lalu ada juga yang lumpuh kepalanya nggak bisa digerak-gerakkan. Nah, jadi banyak macamnya. Tapi khusus yang di sini lumpuh sebadan, saudara. Lu tahu dari mana, pastor? Dibaca aja. Terbaring di tempat tidurnya nggak bisa gerak dia, sebadannya, saudara. Nah, ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan, iman mereka. Saudara tahu tidak? Bahwa iman keluarga Anda sanggup untuk menolong saudara orang tua Anda. Ini gak kenal loh, orang bawa ini. Bisa jadi tetangganya. Tapi iman mereka
Berkatalah kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah ini yang saya perlu kasih pengajaran buat jemaat Tuhan. Dengarkan saya. Tuhan tidak pernah memberi penyakit. Saya kok dengar kesaksian ya, saya dikasih Tuhan sakit. Itu salah. Penyakit itu dua. Satu dari setan, ya. Setan ini bicara dosa. Yang kedua gaya hidup, saudara. Jadi jangan pernah bilang Tuhan kasih saudara sakit, itu salah, itu gak benar. Saya kok dengar orang kesaksian, ya Tuhan kasih saya sakit, saya kena sakit stroke. Ya kalau senang merokok, senang minum alkohol, terus suka makan manis-manis, terus gak ngontrol makan lemak-lemak. Ya kalau sakit jangan nyalakan Tuhan. Ini problem. Justru Tuhan Yesus itu menyembuhkan yang sakit. Nah dalam konteks ini saudara, dia sakit karena dosa. Contoh ya, apa realita di kenyataan? Anak kurang ajar sama orang tua, emangnya gak bisa datang ke penyakit? Bisa saudara. Saya pernah ketemu ya, anak yang kurang ajar sama orang tuanya, sakit saudara. Tapi saya doakan, Dek, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sujud sama orang tuamu. Sembuh saudara. Jadi memang ada dosa, sakit yang karena dosa. Contoh lagi, sakit karena kedukun, ada. Bukan sembuh malah sakit, karena datang ke tempat-tempat yang gak benar. Lah ceritanya ketika, kan saudara lihat ya, kan dia sakit, harusnya kan Yesus bilang sembuh enggak? Dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena Yesus melihat anak ini banyak dosanya. Sampai tubuhnya itu enggak sanggup menahan. Akhirnya ketika Yesus berkata dosamu diampuni, nah gini saudara, muncul ini satu oknum, klik. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Nah perhatikan saudara, orang-orang ahli Taurat ini benci sama Yesus, benci banget saudara. Kenapa? Karena mereka merasa Mesias itu harusnya gak kayak Yesus. Perhatikan budaya, tradisi pada saat itu. Mereka berharap Mesias yang mereka harapkan itu datang menang secara politik, seorang yang wah, Yesus gak seperti itu. Yesus datang berkumpul dengan pendosa. Yesus datang berkumpul dengan orang-orang sakit. Yesus datang melayani banyak orang. Harusnya kalau seorang yang katanya raja harusnya dilayani. Tapi Yesus berbeda. Nah ahli Taurat mengatakan bahwa ia menghujat Allah. Kenapa? Dalam hatinya kenapa? Karena hanya Allah yang bisa mengampuni. Lah Yesus kok berkata dosamu sudah diampuni. Disitulah saudara lihat. Yesus 100% Allah, 100% manusia saudara. Dalam keilahiannya dia mengampuni setiap manusia yang berdosa. Saya khotbahkan minggu lalu ya, bedanya PL sama PB, dengarkan saya. PL itu perjanjian lama. Kalau saudara lihat di perjanjian lama, yang ketahuan berzina dirajam batu. Saudara tahu Sodom dan Gomora? Karena dosa yang mengerikan, LGBT di situ. Hubungan antara orang tua anak ada di situ. Hubungan antar saudara persaudara namanya incest ada di situ. Sampai dikirimkan bara api dan melenyapkan Sodom Gomora. Tapi saudara lihat di perjanjian baru. Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang suaminya 5 plus 1, mohon maaf yang kumpul ngok-ngok 1 lagi saudara. Jadi totalnya 6. Dan itu Yesus berkata, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus berjumpa dengan seorang penjina yang dimana semua mau lempar batu. Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, lempar batu duluan. Tapi Yesus gak ada yang berani lempar batu. Yesus bisa lempar batu, sangat bisa. Tapi dia memilih tidak melempar batu, dia memilih mengampuni perempuan berzina itu saudara. Nah lihat, ahli Taurat gak seneng. Ngerti firman, ngerti. Mereka hafal sekali Taurat. Ini ahli agama ini. Ya, tapi sampai mereka melewatkan bahwa Mesias itu ada di depan mata mereka. Lanjut, lihat saudara. Tetapi Yesus, disinilah keilahian Yesus terlihat. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada ahli Taurat, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Saya mau tanya, kalau saudara merancangkan kejahatan, Yesus tahu enggak? Sangat tahu. Tapi saudara tahu tidak? Karena kasih, dia memberikan kita yang namanya kehendak bebas. Kehendak bebas ini adalah sesuatu yang mahal, saudara. Saya berdiskusi dengan seseorang, saudara. Seorang ini berkata bahwa saya merasa seperti diri saya diikat oleh Tuhan. Terus saya bilang, oh bukan seperti itu. Tuhan tidak pernah mengikat orang. Tapi Tuhan membebaskan orang.
Jadi gini loh saudara, hidup orang Kristen itu bukan gini, oh saya seenaknya berdosa, nanti tinggal minta ampun. Enggak begitu konsepnya. Dia tahu setiap langkah hidup kita. Lihat saudara, Yesus tahu dalam hati mereka ada rancangan jahat. Lanjut. Langsung Tuhan Yesus berkata apa? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Saudara melihat, ternyata ahli-ahli Taurat ini munafik. Mereka gak mau ada pengampunan, mereka gak mau ada dosa yang diampuni. Lihat saudara, padahal Yesus tahu anak itu sakit karena dosa. Yang terbaring lumpuh itu karena dosa. Tapi lihat, Yesus kasih paket komplit. Sudah diampuni, disembuhkan saudara. Kita lihat ayat yang ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa anak manusia? Yesus itu sendiri. Lalu berkatalah kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ayat yang ke-7, lihat saudara. Dan orang itu pun bangun. Lalu pulang. Saudara lihat ya, Yesus tahu orang itu berdosa sehingga menyebabkan penyakit. Dia bukan hanya mengampuni, dia menyembuhkan. Nah coba introspeksi, mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada orang-orang yang memang sakit karena dosa. Ini saya kasih contoh ya, cara taunya orang sakit karena dosa itu gimana? Sakit diperiksa di dokter, nggak kedeteksi sakitnya. Pernah menemukan seperti itu? Di MRI nggak ketemu, tapi kok sakit. Dicari di CT scan, tapi nggak ketemu sakitnya. Nah kalau yang di MRI sama di CT scan ketemu, ya karena gaya hidup. Atau mungkin ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya, bisa jadi. Apalagi hari-hari ini, salah satu penyakit yang paling gencar adalah hormonal. Orang stres, orang depresi, itu paling pemantik cepat itu bikin sakit. Makanya kalau saya ketemu orang-orang yang sakit misalnya, atau GERD gitu, saya selalu doanya gini, Tuhan berikan damai sejahtera. Karena kemungkinan 90% orang yang GERD itu kepikiran. Walaupun harus juga harus juga diperiksa lambungnya. Gitu loh saudara, saya tidak anti dokter. Saudara tetap perlu harus periksa dokter. Gitu loh, untuk tahu kira-kira. Nah ketika sudah periksa, saudara gini, Tuhan aku percaya Tuhan bisa pakai dokter-dokter, Tuhan juga bisa pakai tangan Tuhan sendiri untuk menyembuhkan aku. Intinya gini saudara, Yesus sampai detik ini sanggup untuk menyembuhkan Anda dan saya. Ayat yang ke-8. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara, setiap saya membaca Injil, saya selalu takjub dengan pekerjaan pelayanan Yesus. Selalu ada hal-hal baru yang saya dapatkan. Ketika saya melayani mendoakan orang sakit, kadang-kadang bukan hanya fokus kepada sakitnya saja. Tetapi ada dosa-dosa yang terkuak dan Tuhan mau itu untuk dibereskan dan diampuni, saudara. Saya pernah suatu kali saya datang ke sebuah keluarga yang sakit. Ternyata penyakit yang disebabkan karena ada masalah di keluarga itu. Dan puji Tuhan, oleh kuasa nama Yesus, keluarga itu, orang itu sembuh, keluarga ini dipulihkan. Jadi Yesus kalau ngerjakan itu saudara dua, diampuni dan disembuhkan. Sama-sama dikatakan diampuni, sama-sama katakan disembuhkan. Dan saya sangat percaya hari ini, ketika Yesus datang ke rumah Anda, Yesus datang menghampiri Anda akan disembuhkan dan diampuni. Yang percaya katakan amin. Disembuhkan tidak selalu bicara penyakit, disembuhkan finansialnya, disembuhkan kepribadiannya, disembuhkan karakternya, disembuhkan hal-hal yang tidak baik itu ya sembuhkan. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi dan sayang kepada Anda. Di sini ada worship leader namanya Vito ya. Oh, ini saya selalu bilang Yesus sayangi Vito ya. Ya Yesus sayangi Vito ya. ya Yesus sayangi. Ya baik. Ya, saya tutup dengan beberapa kesaksian saudara. Yang pertama ada seorang ibu yang datang dengan stroke pada lengannya sehingga sulit untuk diangkat, tapi puji Tuhan hari itu ketika datang ke tempat ini beliau bisa mengangkat tangannya dan berjalan juga dengan ada progres kelancaran. Kita lihat sama-sama video kedua ya, stroke tangan yang disembuhkan, kita boleh lihat sama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat
Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, kalau dibilang mustahil, banyak kemustahilan. Tapi ketika kita beriman kepada Yesus, saya percaya tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Selanjutnya saudara, ketika saya KKR kesembuhan di Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah, saya ada beberapa kesembuhan yang terjadi. Tapi saya mau bagikan satu, ada seorang oma-oma, dia juga stroke saudara. Dan akhirnya saya doakan dan puji Tuhan, setelah itu bisa berjalan tanpa tongkat. Kita lihat sama-sama oma yang disembuhkan dari stroke Pangkalan Bun. Lihat saudara, iman bertindak. Oh haleluya. Haleluya. Beberapa orang stroke yang di Badai ini juga sembuh saudara, tapi saya tayangkan satu saja. Bagi Yesus Haleluya. Oma, dengan oma siapa? Baik. Sampai Ibu Yomas. Ibu Yomas sebelumnya apa yang dirasakan? Terus barusan tadi jalan apa yang dirasakan? Agak ringan. Siapa yang menyembuhkan? Kita boleh sama-sama jalan ke tempat ini. Coba jalan pelan. Haleluya. Haleluya. Boleh kasih tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalau sudah lihat, stroke itu juga bisa menyebabkan kadang-kadang kaki nggak disfungsi ya. Tapi hari itu lihat saudara, saya antar ke kursi beliau ya. Kasih tangan lagi buat Tuhan Yesus. Ada kesaksian menarik juga di sekitar orang-orang itu, ada yang bukan orang percaya Yesus ya. Terus sakit nggak bisa bicara, ya kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi ada di sekitar, ada satu cerita di kejadian di tempat itu, ada seorang ibu yang dia bukan orang percaya, tapi anaknya percaya Yesus. Nah, iman putrinya ya. Jadi ibu ini dibawa, pertama nggak bisa bicara, bisu saudara. Ya, terus maju ke depan, saya doakan ibu, nanti percaya ya, Tuhan Yesus bisa sembuhkan ibu. Selesai ibadah, maju ke depan ketemu saya bisa ngomong Pak, dan saya bilang, ibu sudah mengalami kesembuhan, tapi ada satu mujizat yang ibu perlu terima. Apa itu pastor? Apa itu Pak? Mujizat keselamatan. Lalu saya ajak doa untuk dia menerima Yesus, dan setelah itu saya bilang, ibu nanti kalau sudah ada waktu, ambil kesempatan untuk ibu dibaptis sebagai tanda lahir ciptaan baru. Lalu saya berkata kepada ibu itu, ibu ayo ikuti saya doa. Tuhan Yesus, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya saya hidup baru, saya percaya saya terima surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Lihat saudara,
dia ngalami kesembuhan, dia juga diampuni, dia terima Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terakhir, saya tutup dengan satu kesaksian, nanti saya akan masuk ke dalam hadirat Tuhan, nanti saudara mau didoakan. Saudara jangan sungkan ya, kalau saya selalu positive thinking. Saya pernah waktu saya ada altar call gitu, gak ada yang maju, saya positive thinking. Berarti sembuh dan sehat semua, amin. Iya dong, saya selalu bersyukur Tuhan. Sekalipun tidak ada yang maju, berarti ya sehat semua. Karena kan kalau maju ada masalah mungkin sakit finansial, mungkin sakit jasmani, mungkin ada sakit-sakit yang lain. Tapi kalau nggak maju saya anggap berarti semua yang nggak maju, semua sudah disembuhkan Tuhan. Semua sehat, semua diberkati Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah saudara, kenapa altar call itu penting sekali? Gini saudara, altar call itu adalah salah satu, saya kayaknya perlu jelaskan ini deh. Karena mungkin ada yang bingung kadang-kadang kenapa ya kok orang itu maju ke depan, terutama kalau saya khotbah pasti orang maju. Gini ada penjelasannya. Altar call itu adalah satu bagian dari ibadah yang dimana saudara maju karena saudara mau mengalami dan saudara membutuhkan uluran tangan Tuhan Yesus. Nah saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya membantu, menolong untuk saudara datang ke Yesus. Jadi bukan saya yang menyembuhkan, bukan saya yang menguatkan saudara, tapi saya bawa saudara kepada Tuhan dan Tuhan hadir di hidup saudara. Nah ini nanti terjadi sesuatu yang ajaib dan dahsyat saudara. Nah saya mau tutup dengan kesaksian terakhir. Ada seorang ibu, ya pasangan suami istri, kalau yang minggu lalu saya saksikan 12 tahun. Ini 8 tahun saudara, ya jadi 4 tahun lebih awal. Tolong diklik, namanya Ibu Dia ya. Ibu Dia ini sudah 8 tahun menikah, sulit punya anak saudara. Nah gini saudara, saya menemukan ada banyak memang pasutri-pasutri yang mengalami masalah dalam reproduksinya. Misalnya baik dalam prianya maupun wanitanya begitu ya. Misalnya mungkin ada masalah kurang subur atau ada masalah pada bagian reproduksinya. Otomatis mereka akan konsultasi ke dokter. Nah biasanya pasti ada hasil-hasil yang perlu ini, perlu itu, perlu ini. Oh ini kayaknya enggak bisa, ini mandul, begini begitu gitu kan. Nah tapi saya percaya, saya kenal, ada satu dokter namanya Dokter Yesus yang bisa memberikan kesuburan buat setiap orang yang percaya. Nah Ibu Dia ini saudara, bulan November tahun lalu 2024 didoakan oleh Pak Gembala. Puji Tuhan, bulan Desember hamil, terus 13 Juli apa yang terjadi? Klik. Wah hari Senin anaknya sudah lahir saudara, 14 Juli. Ya, jadi sekarang usia anaknya berapa saudara? 5 bulan ya. 5 bulan saudara, namanya putrinya namanya Chloe. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah saudara, hidup dalam iman itu gini, hidup dalam iman itu bukan menghilangkan logika saudara. Justru logika itu bekerja untuk menyatakan ada kuasa yang besar yang melampaui manusia. Contoh ya, misalnya saudara ada keluarga yang ngeluh, wis 5 tahun gak punya anak, ya apa ya. Terus ada yang wis ginilah, ambil anak aja gini-gini. Nah kalau saya masih percaya, kalau selama dua-duanya punya alat untuk memiliki keturunan, maka saya percaya Yesus bisa mengadakan keturunan bagi keluarga itu. Yang percaya katakan amin. Di tempat ini sudah beberapa suami istri yang istrinya hamil. Mungkin saya catat ada sekitar periode 2 tahun, karena saya baru aktif dalam pelayanan 2 tahun terakhir. Berarti sudah sekitar 6 parents yang akhirnya mereka, termasuk yang di depan ini Bu Angel ya. Sudah berapa bulan Bu? 4 bulan saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya sudah 4 bulan. Jadi kalau ada keluarga-keluarga saudara yang merindukan keturunan, saya percaya, sangat percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, saya boleh minta Pak Max standby. Saya mau kita menyanyi sebuah lagu, ini lagu lama, nanti Arif boleh ikuti nada ya. Lagu ini namanya dari bahasa Inggris, The Power of Your Love. Ya, tapi kita akan nyanyikan lagu versi Indonesia. Saudara nggak tahu, ikuti pelan-pelan. Kalau saudara tahu ya kita boleh nyanyi sama-sama. Lampu boleh dipadamkan. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah. Di dalam Engkau. Amin. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus
Amin. Oleh kuasa kasih, oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi dengan sungguh bagian ref. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saudara, lagu ini menyatakan bahwa terbang tinggi bagai Raja Wali, terbang bagai Raja Wali. Saudara, kalau saudara senang membaca Alkitab dan menyelidiki Alkitab, Alkitab saudara adalah firman Tuhan yang hidup. Binatang-binatang yang dicatat di sana seperti rusa, Raja Wali, semut, itu bukan kebetulan dicatat. Di lagu ini penulisnya menulis Raja Wali, like soar like a eagle, saudara. Apa yang spesial dengan Raja Wali, saudara? Apa yang spesial dengan eagle ini, saudara? Kalau saudara tahu burung Raja Wali itu ada, misalnya ada topan badai ya. Dia bisa terbang di atasnya, saudara. Itu Raja Wali. Ada lagu berkata, di tengah badai dunia, Tuhanlah perlindunganku. Nah sekarang saudara saya tanya, apakah saudara sudah hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Atau saudara mengandalkan sesuatu yang ada di dunia? Contoh, oh aku ngandalkan uang aja. Oke, silakan coba andalkan uang. Waktu COVID uang gak ada artinya, saudara. Saya kenal ada orang yang sangat kaya, dia ke rumah sakitnya full, uangnya gak bisa nebus, saudara. Gak bisa, karena rumah sakitnya full, saudara. Apa yang mau? Jabatan bisa lenyap, posisi bisa lenyap, tapi hanya kekuatan di dalam Yesus yang kekal untuk selamanya, saudara. Nah burung Raja Wali ini bisa terbang di atas topan. Nah maksud saya begini, dunia ini penuh banyak dengan topan. Bisa topan kehidupan Anda pribadi, atau topan secara dalam tanda kutip bencana yang memang itu topan atau badai gitu. Tapi saya percaya orang yang di dalam Yesus, dia bisa melewati badai dan topan itu karena seperti Raja Wali, saudara. Saya katakan amin. Nah sudah seperti Raja Wali, terbang lebih tinggi berarti lebih lagi dari Raja Wali, saudara. Gak dahsyat Tuhan kita. Semenjak saya rajin membaca Alkitab, saudara. Semenjak saya rajin terus dekat dengan Alkitab, saya jadi gak takut dengan hidup ini. Kenapa? Karena saya punya Yesus yang bisa bawa saya lebih tinggi dari Raja Wali, lebih tinggi dari topan itu, saudara. Saudara masuk 2026, saya mau dengarkan saya. Kalau saudara lihat berita-berita, baik itu di sosial media, di internet, ini berita yang kredibel ya, jangan yang hoak-hoak yang nggak jelas, yang katanya gitu, enggak. Tapi yang ini real ya. Dunia nggak semakin membaik, perang masih berlangsung, bencana telah dan sedang terjadi. Dunia nggak makin membaik, saudara. Dunia nggak semakin baik dan terus akan semakin nggak baik karena ini sudah akhir zaman. Tapi saya mau bilang, memasuki 2026 bersama dengan Yesus kita akan terbang lebih tinggi, saudara. Amen. Yang percaya boleh berkata lebih kencang, amin. Amin.
Mari sekali lagi kita boleh nyanyikan lagu ini refnya ya. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Amin. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Saudara jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri sama-sama. Kasih-Mu, kasih-Mu, amin, melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Amin. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi dengan sungguh nyatakan dan percaya kasih-Mu, oh the power of your love. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku, amin, dekat padamu. Amin. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku, amin, terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Saudara boleh sambil berdoa sebentar. Tolong catcher boleh maju lebih dulu. Oh haleluya. Saudara, tadi saya sempat katakan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, ya. Ketika saya berdiskusi tentang mengikat kaki. Gini saudara. Hubungan saudara Tuhan dengan Anda itu seperti orang tua dengan anak. Orang tua pasti punya peraturan buat anak-anaknya. Tapi orang tua juga pasti memberikan kebebasan. Saya kasih contoh ya. Saya dulu waktu sebagai anak dengan orang tua saya, kamu boleh main tapi jam 9 kamu harus pulang ke rumah. Ya. Saya punya kehendak bebas untuk melanggar itu, saudara. Dan itu ada konsekuensinya, sama. Tuhan kasih kita ada batasan-batasan. Tapi kalau saudara langgar, ketika ada resiko, itu enggak bisa nyalakan Tuhan gitu loh. Contoh ya, saya diharuskan jam 9 sudah di rumah waktu saya SMP, waktu saya SMA. Saya bisa nggak taat? Bisa. Saya mau pulang misalnya jam 12 malam bisa. Tapi resiko apa yang saya dapatkan? Satu, mungkin saya mengalami di jalan ada yang nggak baik karena sudah larut malam. Dua, saya nggak dibukakan pintu di rumah, saudara. Saya otomatis harus nunggu di depan pagar, saudara, atau di depan pintu rumah, saudara. Tapi karena saya tahu saya nggak mau mengecewakan orang tua saya akan pulang sebelum jam 9. Sekarang sama. Karena saudara tahu, Bapa, Tuhan adalah Bapa kita. Jangan sakiti hati Tuhan, jangan kecewakan hati Tuhan. Lagu ini bicara tentang datang dekat kepada Tuhan. Seperti orang tua dengan anaknya, seperti bapa dengan sayang kepada anaknya, saudara. Kalau saudara tahu pemahaman ini, cara pandang saudara sama Tuhan itu beda. Jangan saudara pandang Tuhan itu kayak transaksional. Oh kalau saya melayani baik pasti diberkati, kalau saya nggak pelayanan nggak diberkati. Itu transaksional, saudara. Saya mau tanya, saudara punya anak, mau anak saudara nakal, tetap dikasih makan nggak? Pasti tetap dikasih makan. Nggak mungkin nggak dikasih makan sama Anda kan?
Apakah artinya ketika anak Anda nakal terus saudara gak kasih makan? Enggak begitu konsepnya. Tapi ketika Anda melihat anak Anda nakal, hati Anda gimana coba? Aduh Tuhan kok gini anak saya ya. Nah disitulah sama, kalau Tuhan lihat kita gak karuan, dia sedih di sana di atas saudara. Sebab itu jangan kita buat hati Tuhan sedih ya. Dia sudah terlalu baik ngasih kita. Saya kalau ketemu orang sakit ya, karena hari ini saya pelayan, saya ke rumah sakit, saya juga pelan-pelan belajar dari artikel jurnal dengan rekan-rekan dokter yang saya perlu tanya kadang-kadang saudara. Saya tuh ngeliat gini loh, ini pola manusia ya, kayak gini kadang-kadang saudara. Kalau udah sakit, ngomongnya itu dur. Nanti pokoknya kalau saya sembuh saya baru mau pelayanan baru gini. Tahan dulu gini loh, fokus sembuh dulu lah. Itu nanti, karena orang itu kalau janji pasti meleset. Saya sudah temukan kok ada yang dulu saya punya kenal ada satu yang sakit jantung saudara. Kalau saya sembuh saya akan pelayanan. Sembuh, gak pelayanan kok. Tapi tetap sehat, ya Tuhan baik, Tuhan kasih kesempatan dia sehat. Gitu loh saudara, kalau kita konsepnya nunggu sakit dulu baru pelayanan, maaf ya, berarti kita kasih Tuhan sisa. Tuhan gak pernah kasih kita sisa loh, dia mesti kasih yang first terbaik buat kita saudara. Terus yang kedua, seringkali kalau kita ngadami masalah, yang dicari bukan Tuhan dulu. Contoh masalah keuangan, nyari pinjol, nyari ini, nyari dukun, nyari pesugihan dulu. Terbelit gak bisa baru nyari Tuhan Yesus. Nyari Pak Pendeta, nyari Pastor Joel. Kenapa gak kita balik? Detik ada itu, langsung cari Tuhan Yesus. Biarkan dia yang berperkara dalam hidup Anda dan saya. Saya sungguh itu saya melihat semua jemaat Yestoya pasti ditolong diberkati Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan yang mau didoakan, silakan saudara yang terutama tadi yang saya bilang saudara ada masalah ginjal atau siapapun yang saudara mau didoakan boleh maju ke depan, saya buka altar, silakan saya tunggu saudara. Saudara boleh maju ke depan, saya akan berdoa buat saudara, percaya kita punya Yesus yang bisa menyembuhkan Anda dan saya. Kita punya Yesus yang bisa mengampuni dosa saudara dan saya. Oh haleluya, silakan saya tunggu. Tolong catcher boleh dibantu jaraknya supaya mudah untuk saya bisa mendoakan jemaat Tuhan. Ya, haleluya. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik jemaat Tuhan yang tidak maju, saya persilakan saudara boleh kembali duduk. Nanti sepanjang proses, boleh duduk silakan jemaat Tuhan yang di depan tetap berdiri. Nanti sepanjang prosesi doa, kalau saudara mau didoakan maju aja ke depan langsung ya, silakan. Saya dengan senang hati akan mendoakan saudara. Yang sudah maju di depan tolong bantu saya, saudara butuh didoakan apa? Sakit fisiknya kah? Sakit finansialnya kah? Atau apa yang ada masalah? Kita minta ke Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang bisa tolong. Saya cuma bisa bantu doa saudara. Gitu ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini di depan bersiap, saya berdoa buat saudara. Haleluya. Mengalir. Haleluya. Syaralabara. Mengalir. Kuasa dari tempat tinggi mengalir kasih dari tata Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi mengalir. Yang di depan bersiap, saya berdoa buat saudara. Dari tempat tinggi mengalir kasih dari tata Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi
mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku.
mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, Ya, baik. Kita boleh mendengar kesaksian mikrofon ya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dorothea. Ya, Ibu Dorothea apa yang dialami sebelumnya hari ini? Mulai kemarin Sabtu perut saya sebelah sini ini sakit. Iya. Apa karena gara-gara makan itu brem? Brem expired paling Bu, ya, enggak ya. Jadi brem-brem. Terus? Tapi puji Tuhan saat ini waktu menyanyi sudah sembuh. Sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih sangat tangan buat baik kemuliaan Tuhan nama Yesus Tuhan. buat saya. Amin. Apalagi habis Terima ini kasih. Ibu ke toilet itu keluar nanti Ibu ya. Loh iya karena kan di dalam perut. Nggak Iya, enak ya. Tuhan iya. disembuhkan, sehat selalu Bu ya. Iya. Tuhan Terima berkati. kasih. Sekali beri kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mengalir mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, dengan lebih sungguh mengalir kasih dari tempat tinggi. Makasih Tuhan, bekerja bagi jemaat-Mu, Tuhan. Mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir
mengalir memenuhi hidupku. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya setiap saudara sudah dikuatkan dan mengalami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Sebelum saya tutup dalam doa firman, seperti biasa saya mau tanya, adakah saudara yang mengalami kesembuhan walaupun saudara tidak maju ke depan? Saudara di kursi saudara duduk, saudara mengalami kuasa Tuhan. Ketika saudara datang mungkin dengan tubuh yang tidak sehat, tapi saudara mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kalau itu saudara boleh bantu saya, boleh angkat tangan, boleh saksi singkat saja, ada jemaat Tuhan yang mengalami. Ada yang sudah datang dengan sakit, tapi saudara sepanjang ibadah saudara mengalami pertolongan Tuhan. Ada? Boleh bantu saya? Ya, enggak apa-apa. Nanti saya percaya, nanti saudara biasanya lewat WA ya. Lewat WA selalu minimal selalu ada satu. Cuman memang sungkan untuk saksi di depan karena ada banyak orang gitu ya. Tapi biasanya dari WA info kalau pastor tadi saya ngalami ini, ngalami itu gitu. Tapi ini doa saya, doa Bapak Gembala, setiap ibadah Yestoya minimal selalu ada satu yang datang dan mengalami mujizat Tuhan. Ya, mengalami di tempat ini, mengalami di rumah, mengalami di mana saja. Ya, baik. Saudara boleh aminkan perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah, yang sedang ada masalah utang piutang. Kami percaya Tuhan sanggup untuk menyertai dan menolong untuk melunasinya. Kami percaya Tuhan sampai detik ini di tempat ini mujizat masih terjadi. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.